Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-295 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heris Tiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Masud sebagai Rawuridan, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mengadakan pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Sang Prabu mengajak para hadirin untuk membahas masalah Rangga Lawe yang dikhawatirkan memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni melaporkan bahwa Rangga Lawe sudah berangkat ke Tuban. Juga dilaporkan bahwa Rapodang dan Rawuridan berikut teman-temannya kurang lebih berjumlah 300 orang menyusul Rangga Lawe ke Tuban. Ampun Gusti Prabu, mereka harus dicegah. Rapodang, Rawuridan dan teman-temannya harus segera dicegah. Jangan sampai mereka tiba di kota Tuban. Kau benar, Paman Lembu Sora. Mereka memang harus dicegah. Hal ini bisa membahayakan kita semua. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu, dan kau Sakawuni. Kalian bertiga kuperintahkan untuk menyusul Rapodang, Rawuridan dan teman-temannya. Bawalah sekitar 500 orang prajurit.
susullah mereka. Kalau bisa, bujuklah mereka agar mau kembali ke Majapahit. Tapi kalau memang terpaksa dan mereka masih nekat ingin pergi ke Tuban, kalian kuperbolehkan mempergunakan jalan kekerasan. Baik, Gusti Prabu. Setelah menghaturkan sembah 3 kali kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, mereka bertiga lalu meninggalkan Balai Paseban Agung. Kebo Anabrang segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni membantu memilih prajurit-prajurit yang dianggap cukup tangguh. Maka tak lama kemudian, mereka pun berangkat. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu, dan Sakawuni berkuda paling depan, sementara 500 orang prajurit Majapahit mengiring di belakang mereka. Kita sudah sampai di sungai Tambak Beras, Kakang Rawuridan. Benar, Adi Rapoda. Nampaknya kita tidak bisa menyusul Gusti Ranggalawe. Nampaknya Gusti Ranggalawe berkuda jauh lebih cepat. Kita istirahat sejenak. Kulihat banyak teman-teman kita merasa lelah setelah berkuda cukup jauh. Baik, Adi Rapoda. Kita istirahat sejenak. Kita istirahat sebentar. Siapa yang haus boleh minum. Tetapi jangan kalian berpencar kemana-mana. Tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Untuk sesaat lamanya mereka istirahat di tepian sungai Tambak Beras. Sementara itu matahari sudah hampir terbenam. Beberapa ekor burung seriti berterbangan di udara, berkejaran melintasi pohon-pohon. Baru saja Rapodang akan memberangkatkan lagi rombongannya, ketika mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda mendekat. Rapodang, dan kau Rawuridan, dan kalian semuanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami semua bermaksud pergi ke Tuban, Gusti Kebo Anabrang. Apa? Kalian mau pergi ke Tuban? Ada apa di Tuban? Ayo, cepat kembali. Paman Lembu Sora memerintahkan agar kita semuanya berkumpul. Kalian ini prajurit-prajurit Majapahit. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya begitu. Kalian terikat oleh peraturan-peraturan keprajuritan. Ayo Rapodang, Rawuridan, perintahkan agar semua teman-temanmu segera kembali ke Majapahit. Tidak, Gusti Kebo Anabrang. Kami tidak akan kembali ke Majapahit. Kami diperintahkan oleh Gusti Prabu untuk menyusul kalian, Rawuridan. Terima kasih, Tuan Kamandanu. Tapi kami sudah katakan bahwa kami tidak ingin kembali ke Majapahit. Kalian ini prajurit-prajurit Majapahit. Kalian harus berada di Majapahit. Untuk apa kalian pergi ke Tuban? Kami memang prajurit-prajurit Majapahit, Gusti Kebo Anabrang. Tapi kami mempunyai hak untuk memilih. Kami mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap kami. Apa maksudmu? Kami sudah tidak kerasan lagi tinggal di Majapahit. Kami sudah tidak betah menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Kami bermaksud pergi ke Tuban dan bergabung dengan Gusti Ranggalawe di sana. Jadi rupanya kalian semuanya adalah teman-teman dekat Ranggalawe. Dan rupanya kalian memberikan dukungan kepada Ranggalawe. Tahu kan kalian apa itu artinya? Kakang Rapodang, lebih baik Kakang segera kembali ke Majapahit. Kalau ada hal-hal yang ingin Kakang sampaikan, Kakang bisa mengutarakannya kepada Paman Lembu Sora ataupun kepada yang lain. Janganlah Kakang membujuk teman-teman untuk meninggalkan Majapahit. Nini Sakawuni,
Kami semua meninggalkan Majapahit. Bukan tidak ada alasannya. Apa alasannya, Kakang? Kami tidak rela melihat Gusti Ranggalawe diperlakukan tidak adil. Ranggalawe itulah yang tidak tahu diri, Rapodang. Dia terlalu bernafsu untuk menduduki jabatan Rekrian Mapati. Dan karena dia terlalu bernafsu, maka sekarang dia dipukul oleh kekecewaan. Tapi biar sajalah. Kalau memang Ranggalawe merasa tidak puas, biarlah dia pulang ke Tuban. Biarlah dia menyusun bala tentara Tuban. Tapi hendaknya kalian jangan ikut campur urusan ini. Maaf, Gusti Kebu Anabrang. Kami terpaksa ikut campur. Gusti Ranggalawe memang tidak bermaksud membawa kami ke Tuban. Kalau kami ingin pergi ke Tuban sekarang ini, hal itu kami lakukan secara sukarela. Cukup. Kami tidak mau berpanjang lebar. Dengar kau Rapodang, dan kau Rawuridan, dan kalian semuanya. Kami semua datang ke tempat ini untuk menyusul kalian. Gusti Prabu Kertarajasa menyarankan agar kami tidak menggunakan kekerasan. Karena yang kami hadapi sebenarnya adalah teman-teman sendiri. Tapi Gusti Prabu juga memberikan pilihan yang lain kalau memang terpaksa. Kalau memang kalian tetap nekat ingin pergi ke Tuban, kami terpaksa akan menghalang-halangi kalian. Maaf, Gusti Kebu Anabrang. Begini-begini kami pun prajurit. Dan kami semua sudah bersepakat untuk tetap pergi ke Tuban, apapun yang akan terjadi. Kalau Gusti Kebu Anabrang ingin membawa kami kembali ke Majapahit, maka bawalah mayat-mayat kami. Sebab kami tidak akan bersedia dibawa dalam keadaan hidup. Kurang ajar kau Rawuridan. Kata-katamu memerahkan telingaku. Ayo Kakang Kamandanu, Sakauni. Ayo kalian prajurit-prajurit Majapahit semuanya. Sergap mereka. Tangkap orang-orang ini. Tangkap pada pelarian ini. Kalau mereka melawan, bunuh saja. Dan terjadilah pertempuran sengit di tepian sungai Tambak Beras. Prajurit-prajurit Majapahit terus merangsek maju. Rapodang dan teman-temannya berusaha untuk membendung serangan-serangan prajurit Majapahit. Tapi perlawanan itu ternyata tidak bisa bertahan lama. Prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Kebu Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni terus-menerus menggempur mereka. Teman-teman Rapodang dan Rawuridan mulai berjatuhan. Sebagian ada yang terguling ke sungai Tambak Beras dan lenyap ditelan arus. Rapodang dan Rawuridan marah sekali melihat teman-temannya roboh binasa. Mereka kemudian mengamuk. Ayo prajurit-prajurit Majapahit. Ayo, bunuhlah Rapodang. Ayo Kebu Anabrang. Apalagi yang kau tunggu? Bunuhlah Rapodang. Kamu prajurit-prajurit Majapahit. Kamu. Apalagi yang kau tunggu? Kalian sudah membunuh teman-teman. Sekarang bunuhlah kami. Bunuhlah Rapodang dan Rawuridan. Iya, percuma kami hidup. Teman-teman kami yang terbaik sudah binasa. Sekarang kami berdua akan bela pati. Ayo Kebu Anabrang, jangan tunggu lebih lama lagi. Bunuhlah kami segera. Hai, Rapodang dan kau Rawuridan. Kalau kau mau bersikap lunak, aku akan membawa kalian ke Majapahit untuk minta pengampunan kepada Gusti Prabu Kertarajasa. Aku yakin beliau akan sudi memberikan ampun pada kalian. Kau pikir kami ini manusia macam apa, Kebu Anabrang? Setelah mereka, semua kawan-kawan kami yang terbaik binasa, dan kami akan menyerah begitu saja. Ayo Rawuridan, kita pertahankan harga diri dan kehormatan kita sampai titik darah penghabisan. Iya!
Rapodang dan Rawuridan terus merangsek. Kebo Anabrang hampir tidak punya kesempatan untuk menghindar lagi. Serangan, terjangan dan pukulan mereka berdua datang bertubi-tubi. Kebo Anabrang merasa kesal karena 2-3 kali tubuhnya terkena sambaran pukulan kedua orang lawannya. Karena itu dia bermaksud menyudahi perlawanan Rapodang dan Rawuridan. Nampak Kebo Anabrang melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Sementara Rapodang dan Rawuridan menunggu saja. Kebo Anabrang menyedot napas 3 kali dan tubuhnya kelihatan gemetar. Itulah pertanda dia mengeluarkan Aji Sapit Wajah. Aji Sapit Wajah atau Aji Yuyu Rumpung ini sudah sangat dikenal di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Rapodang dan Rawuridan kelihatan gugup sebentar, tapi sesaat kemudian dia sudah terpaksa kembali melayani Kebo Anabrang. Jangan lari kalian, Rapodang dan Rawuridan. Ayolah kita lanjutkan pertarungan. Setelah beberapa jurus berlalu, Rapodang lengah. Kebo Anabrang berhasil menyambar tangannya. Rapodang berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia belaka. Bahkan Rawuridan akhirnya juga tersambar lengannya. Kebo Anabrang segera menjepit leher Rapodang dan Rawuridan di kedua belah ketiaknya. Itulah Aji Sapit Wajah. Jarang seorang pendekar mampu melepaskan diri dari jepitan Aji Sapit Wajah. Rapodang dan Rawuridan terus meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari jepitan Aji Sapit Wajah. Kakinya sampai didepakkan ke sana kemari, tapi Kebo Anabrang semakin kuat mencengkeram leher mereka. Dan kemudian terdengar seperti gemertak tulang patah. Dan akhirnya Rawuridan serta Rapodang menemui ajalnya. Sayang sekali, mengapa aku harus membunuh kalian? Mestinya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Tapi kalian sudah memaksa Kebo Anabrang untuk melakukannya. Aku hampir tidak percaya pada pengkhianatanku sendiri, adik Kebo Anabrang. Kita memang benar-benar terpaksa melakukannya, Kakang Kamandanu. Hatiku menjadi sedih, adik Kebo Anabrang. Mengapa kita akhirnya harus berbaku hantam dan saling membunuh di antara teman sendiri? Semua ini gara-gara Ranggalawe. Ranggalawe telah memecah belah persatuan kita. Dulu tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi gara-gara Ranggalawe, kita terpaksa bertarung melawan teman sendiri. Ya, sudahlah Nini Sakawuni, Kakang Arya Kamandanu. Marilah kita segera memasang kemah. Kita mencari tempat yang aman dan terlindung untuk memasang tenda-tenda perkemahan. Sementara itu kita menunggu perintah selanjutnya dari Gusti Prabu Kertarajasa. Tuban adalah sebuah kota pantai, kota dermaga. Dan istana Tuban terletak tidak jauh dari sebuah jalan raya yang menghubungkan ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Istana Tuban kelihatannya sunyi dan lengang. Angin musim kemarau bertiup, menerbangkan daun-daun panggang yang berdiri berjajar di sepanjang dinding batu. Seorang prajurit berlari-lari menemui Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian tergopoh-gopoh melangkah menuju ke ruangan pendaba. Dan di sana dia melihat Ranggalawe sudah duduk menunggu. Rupanya kau yang datang, Ranggalawe. Ranggalawe. Ayahanda. Sepertinya ada beban yang berat dalam pikiranmu, Ranggalawe. Wajahmu nampak kuyu, tidak bersemangat, pakaianmu lusuh, dan penampilanmu tidak semeringah.
Ada persoalan apa, anakku? Maaf, Ayahanda Wiraraja. Maaf jika sekiranya jalan yang akan saya tempuh ini nanti tidak berkenan di hati Ayahanda. Kau akan menempuh jalan apa, Ranggalawe? Saya memang sedang mempunyai persoalan dengan Majapahit, Ayahanda. Itulah sebabnya saya pulang ke Tuban. Ada apa lagi, Ranggalawe? Kau ini jangan macam-macam. Majapahit sudah berdiri pada tempatnya yang benar. Kau mempunyai persoalan apa dengan Mojopahit? Begini, Ayahanda Wiraraja. Saya menganggap bahwa Gusti Prabu Kertarajasa telah berbuat tidak adil kepada hamba, juga kepada para perintis kerajaan Majapahit yang lain. Arya Wiraraja tertegun mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan putranya, Ranggalawe. Ranggalawe kemudian menceritakan dari awal mulanya, sehingga dia kembali ke istana Tuban. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah tanggapan Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe, demikian